Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Inclusive Distance Inequality Strength. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Fahyadil Basya dengan NIM 2218 10 10 10 95 dan rekan saya. Baik, dengan saya Jessica Maria Magdalena dengan NIM 2218 10 10 90. Baik, dengan saya sendiri, Victor Alexis Elanda dengan NIM 2218 10 10 10 96. Baik, dengan saya sendiri, Salsabila Kurota Ayu Narganivia dengan NIM 2218 10 10 97. Dengan saya, Syafi'i Kabina Masya dengan NIM 2218 10 10 10 98. Baik, di sini saya akan menerangkan definisi. Pelabelan tidak teratur dapat didefinisikan sebagai fungsi yang memetakan setiap elemen dalam dan sisi suatu graf himpunan yang nantinya menghasilkan bobot untuk setiap titiknya berbeda. Pelabelan secara tak teratur titik menggunakan nilai bilangan bulat positif, dan nilai yang digunakan boleh berulang pada himpunan titik dari suatu graf. Sedangkan untuk bobot titik yang dihasilkan yaitu dari jumlah semua label titik yang berdekatan harus memiliki nilai yang berbeda. Next. Berdasarkan penjelasan tersebut, telah diperoleh definisi utama dari pelabelan IDIS yaitu sebagai berikut. Definisi yang pertama, misalkan K merupakan bilang asli, pelabelan simpul tak beraturan cara D inklusif pada suatu graf G adalah fungsi lambda banding V G menghasilkan 1,2 sampai K, sehingga bobot dua simpul U dan V berbeda untuk setiap U, V anggota V G. Bobot suatu simpul V anggota V G yang dilambangkan dengan WT V didefinisikan sebagai jumlah dari label V dan semua label simpul U sampai jarak D dari V, yaitu WT V sama dengan lambda V tambah sigma batas bawah 1 lebih kecil sama dengan D U V lebih kecil sama dengan D lambda U. Next. Selanjutnya adalah contoh graf titik batas K terkecil adalah N-1. Pelabelan titik pada graf bintang merupakan salah satu contoh dari graf titik batas K terkecil ini yang memiliki angka berulang dengan syarat sebagai berikut. Untuk yang pertama, hanya dua titik yang boleh memiliki label yang sama. Yang kedua, ketika salah satu label yang sama harus berada di tengah. Dua syarat tersebut harus dipenuhi karena merupakan satu kesatuan, sehingga jika salah satu tidak dipenuhi maka akan terdapat bobot titik yang memiliki jumlah yang sama. Berdasarkan graf bintang tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan, batas atas terkecil untuk melabeli graf bintang yaitu K sama dengan N-1, dengan N merupakan banyaknya titik pada graf bintang. Contohnya pada gambar graf lengkap yang tidak dapat dilabeli. Batas label K adalah 6, dengan jumlah titik grafnya adalah 7. Dan apabila terdapat graf bintang yang memiliki nilai K terkecil kurang dari N-1, maka dapat dipastikan bahwa terdapat titik yang memiliki bobot yang sama. Oke, selanjutnya adalah contoh modifikasi graf lengkap sehingga dapat dilabeli. Graf gambar di samping merupakan contoh gambar graf lengkap. Graf lengkap segi 5 yang kemudian dimodifikasi dengan cara menambahkan satu tetangga pada tiap titiknya. Tujuan dari modifikasi graf tersebut adalah untuk membentuk suatu graf yang dapat dilabeli sesuai dengan materi pelabelan titik tak beraturan titik jarak inklusif. Satu jenis label pada graf tersebut dapat digunakan berulang hingga batas tertentu. Berdasarkan dari contoh graf di atas diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Next. Yang pertama adalah salah satu jenis label dapat digunakan berulang dengan syarat
banyaknya pengulangan harus sesuai dengan posisi titik-titik graf lengkap sebelum dimodifikasi dan ditambahkan dengan satu titik lainnya selain graf lengkap. Contohnya, karena graf tersebut dibangun oleh graf lengkap segi 5 yang dimodifikasi, maka penggunaan secara berulang label 1 tidak boleh lebih dari 6. Peletakannya yaitu label 1 titik tengah dengan label yang sama yaitu 1. Kemudian pilih salah satu titik lain yang kemudian akan dilabeli dengan label 1 juga. Yang kedua, yaitu titik lainnya yang belum dilabeli harus memiliki label yang berbeda satu sama lain. Sehingga berdasarkan contoh tersebut, 4 titik lainnya dilabeli dengan angka yang berbeda dengan titik 1 dan lainnya. Oke, baik, selanjutnya contoh pelabelan jarak inklusif tak beraturan dari graf T8. Jadi, pelabelan inklusif design irregular strength atau ID dapat diterapkan pada graf T8 sebagaimana contoh di atas, di mana graf T8 di atas dapat dilabeli dengan pelabelan tinggi tak beraturan jarak inklusif dengan nilai labeling terkecilnya yaitu K sama dengan 3. Jadi, nilai K terkecil ini dicari dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting. Pertama, perlu memperhitungkan derajat maksimum setiap simpul dalam graf. Dalam graf T8 ini, setiap simpul memiliki 2 tetangga, kecuali simpul ujung yang hanya memiliki 1 tetangga. Oleh karena itu, derajat maksimum setiap simpul kecuali simpul ujungnya adalah 2. Selanjutnya juga harus memperhatikan bahwa tidak boleh menggunakan nilai K yang melebihi jumlah total simpul yang dalam graf ini adalah 8, karena akan membuat beberapa simpul tidak memiliki label. Dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut, nilai K terkecil yang memungkinkan kakak pengolahan label pada graf T8 adalah K sama dengan 3. Apabila kita memaksakan nilai K sama dengan 2 yang diperoleh dari K minus 1 yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2, maka akan terdapat bobot yang sama yaitu 3, 4, atau 5 karena penggunaan label yang berulang yaitu 1 dan 2. Kemudian bobot terkecil yang mungkin dalam graf T8 ini adalah 2 dengan posisi simpul berada di ujung grafnya, yaitu simpul bisa berada di sisi atau paling kanan graf. Simpul ini memiliki bobot yang kecil karena berada di posisi awal atau akhir graf dengan jumlah tetangga yang minimal, yaitu dalam contoh graf T8 ini hanya memiliki 1, yang berarti variasi dari jaraknya itu kecil dibandingkan dengan simpul lainnya. Kemudian nilai bobot tersebut diperoleh dari penjumlahan label simpulnya sendiri dengan label simpul yang bertetangga sesuai dengan definisi pelabelan ini. Syarat graf Tn dapat dilakukan pelabelan K simpul tak beraturan jarak inklusif apabila nilai n harus bilangan bulat posisi dan n harus lebih besar dari 2. Karena untuk n sama dengan 2, maka P2 tidak bisa dilabeli. Alasan tersebut tidak bisa dilabeli karena dua titiknya memiliki derajat yang sama yang mengakibatkan bobot yang dihasilkan bernilai sama. Dalam graf jalur Tn ini, simpul terisolasi tidak mungkin ada karena setiap simpulnya atau selain simpul ujungnya memiliki 2 tetangga. Alasan tersebut tidak bisa dilabeli karena dua titiknya memiliki derajat yang sama yang mengakibatkan bobot yang dihasilkan bernilai sama. Kemudian dalam graf jalur Tn, simpul terisolasi tidak mungkin ada karena setiap simpulnya yaitu selain simpul ujungnya memiliki 2 tetangga. Simpul terisolasi ini merujuk pada simpul yang tidak memiliki tetangga sama sekali, dan dimana bukan tipe karakteristik dari graf jalur atau graf lintasan. Nah, pada graf P8 ini diketahui tidak terdapat jenjang terisolasi, di mana graf P8 ini adalah graf jalur yang terdiri dari 8 simpul yang setiap simpul-simpulnya terhubung secara berurutan. Kemudian setiap simpul di graf P8 kecuali simpul di ujung-ujungnya memiliki tepat 2 tetangga. Sementara simpul ujungnya yaitu simpul 1 dan simpul 8 hanya memiliki 1 tetangga. Oleh karena itu, tidak ada simpul yang terisolasi dalam graf P8. Selanjutnya, contoh graf dengan batas K terkecil. Graf pada gambar tersebut merupakan suatu graf yang dapat dilabeli dengan menggunakan pelabelan titik tak teratur jarak inklusif. Pelabelan titik pada graf
lengkap modifikasi ini boleh memiliki pelabelan dengan angka berulang dengan syarat sebagai berikut. Hanya terdapat dua titik yang boleh memiliki label sama. Dapat dilihat pada gambar yang memiliki label sama yaitu ada dua titik yaitu 11, 33, dan 22. Dan titik-titik yang bertanda tidak boleh memiliki label yang sama. Dua syarat tersebut harus dipenuhi karena merupakan satu kesatuan, sehingga jika salah satu tidak dipenuhi, maka akan terdapat bobot titik yang memiliki jumlah yang sama. Kesimpulannya, batas atas terkecil untuk melabeli graf K. Contohnya pada gambar graf di samping, batas label adalah 3, dengan jumlah titik grafnya adalah 6. Apabila terdapat graf lengkap modifikasi yang memiliki nilai terkecil kurang dari K, atau bisa disebut dengan K-1, maka dapat dipastikan bahwa terdapat titik yang memiliki bobot yang sama. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah yang digunakan adalah yang pertama mengidentifikasi graf dan parameter-parameter yang diperlukan. Yang kedua yaitu menentukan fungsi pelabelan. Langkah yang ketiga yaitu mengevaluasi ketidakteraturan jarak inklusif. Langkah yang terakhir yaitu memverifikasi constraint IDIS. Selanjutnya yaitu contoh graf yang tidak dapat dilabeli. Contoh beberapa graf yang tidak dapat memenuhi pelabelan Inclusive Distance Irregularity Strength adalah graf lengkap. Graf lengkap tidak dapat dilabeli dengan materi pelabelan titik tak beraturan titik jarak inklusif karena graf lengkap setiap titiknya adjacent pada semua titik yang terdapat dalam graf tersebut. Keberadaan tiap titik yang adjacent pada semua titik dalam graf mengakibatkan bobot yang diperoleh nantinya bernilai sama. Sedangkan sifat dan pelabelan titik tak beraturan titik jarak inklusif adalah nilai bobot yang tidak boleh sama. Graf kipas juga merupakan graf yang tidak dapat dilabeli dengan materi pelabelan titik tak beraturan titik jarak inklusif. Karena dua titik terluar pada bagian graf yang berbentuk kipas pasti akan memiliki nilai bobot yang sama. Graf lengkap di atas dapat dibuktikan bahwa tidak dilabeli dengan pelabelan IDIS. Tidak dapat dilabeli dengan pelabelan IDIS. Berikut pembuktian graf lengkap tidak bisa dilabeli. Misalkan graf kalimat tersebut diberikan label dengan K seminim mungkin yang berbeda setiap simpulnya, yaitu FP1 sama dengan 1, FP2 sama dengan 2, dan FP3 sama dengan 3, FP4 sama dengan 4, dan FP5 sama dengan 5. Perhitungan bobot totalnya DV untuk setiap simpul FI yaitu DFI sama dengan FFI plus sigma J tidak sama dengan I F dalam kurung FJ, sehingga hasilnya adalah DV1 sama dengan DV2 sama dengan DV3 sama dengan DV4 dan sama dengan D1V5 sama dengan 15. Semua bobotnya sama yaitu 15, sehingga terbukti tidak memenuhi syarat jarak inklusif yang mengharuskan bobotnya unik atau berbeda. Baik, selanjutnya kesimpulan dari materi ini adalah pelabelan titik tak beraturan titik jarak inklusif bergantung pada 3 hal utama, yaitu jumlah partikel, nilai terkecil, dan pola pelabelan. Pelabelan yang pertama adalah pelabelan hanya bisa dilakukan pada graf jumlah partikel yang cukup untuk memenuhi syarat ketidakteraturan bobot inklusif. Yang kedua, nilai nominal diperlukan untuk memastikan bahwa bobot yang diperoleh dari penjumlahan label tetangga setiap titik unik. Yang ketiga, pola pelabelan harus memastikan bahwa setiap titik memiliki bobot yang berbeda, sehingga tidak ada dua titik dengan bobot yang sama. Yang keempat, tidak semua graf dapat diberi pelabelan Inclusive Distance Irregularity Strength atau IDIS. Pelabelan ini memerlukan kondisi tertentu yang harus dipenuhi, seperti memiliki jumlah simpul yang cukup banyak, tidak simetris, dan simpul yang
adjacent harus unik. Baik-baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.